الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka dulu dengan pembacaan Al-Qur'an dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul juga kita kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyyati as-sahala wal jamala fi kulli al-umuri ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah. مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى روح الشيخ رجل بن هدي محمد وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada hikmah yang ke-17 dalam kitab Al-Hikam pada halaman yang ke-14 pada baris yang kedua. Ma taraka min al-jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma adharahu Allah fihi. Ma taraka min al-jahli syai'an, tiadalah juga meninggalkan daripada bebal. Bahasa Melayu Pak bebal, tahu bebal? Bebal tahu? Itu bahasa dusun. Bebal, bahasa Melayu memang. Seseorang itu tetap berada dalam sebuah kebodohan. Ini kalau bahasa Indonesia ini. Seseorang itu tidak meninggalkan sebuah kebodohan. Man arada an yuhditha fil waqti ghayra ma adharahu Allah fihi. Orang yang berkehendak dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak Allah kehendaki, yang sesuatu itu tidak Allah inginkan, maka itu adalah sebuah kebodohan. Maka kita ini Bapak Ibu, salah satu iman kita itu lengkap bahwa kita ini adalah beriman kepada qadar. Maka malaikat Jibril dalam hadis yang sahih menyebut, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepada
kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab secara lengkap. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Maka lengkapnya iman itu adalah beriman kita kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka orang yang menyalahi takdir itu adalah sebuah kebodohan. Itu disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah Sekandari. Menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu sudah ditetapkan Allah, padahal sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah, dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang kita inginkan itu. Apabila mendirikan Allah Ta'ala akan hamba itu dalam suatu hal daripada segala ahwal yang tiada mencela akan dia syarat, maka hendaklah ia melazimkan akan membaikkan adabnya dalam meninggalkan akan dia. Makanya Bapak Ibu, dalam Quran itu Allah sudah jelaskan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itu surah apa itu? Surah Al-Ahzab ayat 38. Dan ketetapan Allah itu qadaran maqdura, suatu ketetapan yang pasti. Kalau sudah Allah tetapkan, itu sudah pasti. Kalau nasib kita ni kaya, itu sudah ketetapan. Kita beramal ibadah sudah ketetapan Allah. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana punya hadisnya. Di dalam rahim ibu kita sudah ditetapkan apa itu 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Ajalnya, amalnya, bahagia atau duka, rezekinya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha dengan Allah. Jangan pula kita marah. Hari ini tidak dapat rezeki kita marah. Kalau bahasa kami itu namanya merutu-rutu. Tahu merutu-rutu? Ngomong sana kemari, nyalahi Tuhan, nyalahi Allah. Dulu ada anekdot. Jadi ada orang nyari ikan ke sungai. Jadi ketika nyari ikan itu dapat. Ketika dapat ikan itu, ketika mau masukkan ke dalam tempat ikan itu, melompat ikan itu masuk lagi ke dalam air, tidak dapat lagi. Marah dia dengan Tuhan. Aduh, Tuhan tinggal enjoy saya, sudah dapat ikan melompat pula ke dalam. Awas kaki saya balas. Bagaimana Pak cara balasnya? Ketika waktu azan, waktu sholat sudah masuk, dia takbir Allahu Akbar. Sudah Allah Akbar takbir, dia tidak jadi sholat. Jadi meloloi aku sekarang meloloi lagi. Ini bahaya dia. Sama-sama meloloi gitu. Ini jangan kita sampai. Maka disebutkan maka minal jahli syaitan. Seseorang itu tidak meninggalkan sebuah kebodohan, menginginkan sesuatu yang memang sesuatu itu tidak diinginkan Allah. Maka dulu Pak ada orang yang punya peliharaan, 3 peliharaan. Keledai, ini orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu punya 3 hewan peliharaan. Pertama ayam, kedua keledai, ketiga anjing. Ini ketiga-tiganya boleh dipelihara. Ibu-ibu punya ayam kan? Keledai punya? Tidak punya. Sehingga pada suatu ketika, karena memang 3 hewan ini berfungsi dalam kehidupan. Ayam itu fungsinya untuk apa? Untuk membangunkan kita.
Artinya kalau ayam itu sudah berkukuk, bentar lagi akan subuh untuk bangunkan kita. Yang kedua keledai. Keledai ini untuk kalau orang zaman dulu untuk angkat barang. Sekarang kan tidak pakai keledai lagi, tidak pakai mobil. Kemudian anjing. Anjing itu jaga rumah. Ketiga-tiganya fungsi untuk kehidupan orang Arab Badui, orang Arab pedalaman ini. Sehingga pada suatu ketika datang serigala memangsa hewan peliharaan setiap orang-orang yang ada di kampung itu, termasuklah orang ini yang punya 3 peliharaan tadi. Pertama dimakannya ayam. Ketika dimakannya ayam, dia masihlah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kebaikan. Kalau kita macam mana lah rasanya dah, ayam punya banyak, ayam sampai 1000, 2000 mati kalau marah dah. Tapi dia baik sangka dengan Allah. Kemudian tak lama setelah itu dimakan lagi keledai. Dia tetap baik sangka kepada Allah. Mungkin ada hikmahnya. Tak lama itu anjing lagi dimakan oleh serigala. Dia tetap baik sangka kepada Allah. Ini pasti ketetapan Allah ada hikmahnya. Sehingga beberapa minggu setelah kejadian itu, ada orang berperang. Berperang itu apa? Mencari harta kekayaan, mencari hewan peliharaan. Sehingga orang yang ada punya hewan peliharaan ketika itu dibunuh. Maka selamatlah dia dari pembunuhan itu. Kenapa? Karena cuma dia lah yang di kampung itu yang tidak punya peliharaan. Kenapa? Karena peliharaannya sudah mati. Maka saat itu dia bersyukur kepada Allah, berarti inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dengan kita itu sudah Allah tetapkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Kamu Padli, kamu cuma sanggup memegang harta sebanyak sekian. Lebih dari itu kamu tak sanggup. Kamu, kata Allah, kamu cuma bisa memegang jabatan ini. Lebih tinggi dari itu kamu tak mampu. Kadang kita kepengen mencari yang lebih tinggi lagi. Itulah tabiat manusia. Diberikan emas satu gunung pun masih juga mencari emas satu gunung yang lain. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Allahu maqadir al-khalaiq, Allah telah menuliskan takdir-takdir makhluk, ketetapan-ketetapan terhadap makhluk. Kapan itu? Qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sana. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun yang lalu kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan heran, jangan takut, balikkan semuanya kepada Allah. Dan hendaklah ia muraqabah akan Allah Ta'ala dalam memeliharakan akan segala adabnya. Kita merasa bahwa Allah selalu mintai kita. Kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Itu namanya muraqabah dan muwafaqah kehendak Allah Ta'ala. Dalam demikian itu hingga memindahkan Allah akan dia daripada ahwalnya itu. Setelah Allah tetapkan suatu hal, kemudian seseorang itu bersabar, dia mengatakan bahwa ini adalah ketetapan dari Allah, maka Allah akan pindahkan dari tidak ahwalnya, dari keadaan yang itu kepada keadaan yang lain. Maka kalau kita sakit, Bapak Ibu, jangan pula marah. Kadang-kadang ada dua hal yang menjadi catatan saat kita sakit. Yang pertama, yukafirus sayyi'at. Yang kedua, yamhud dzunub, meleburkan kesalahan, menghapus dosa. Itu orang yang sakit. Maka kata Nabi, siapa yang diberikan penyakit kemudian dia bersabar,
maka Allah akan ampuni dosanya, Allah hapus dosanya, Allah hapus setiap kesalahannya. Dan kata Abu Uthman radhiyallahu anhu adalah, aku dalam masa 40 tahun tiada memindahkan Allah Ta'ala akan datu dalam satu hal, maka aku benci akan dia. Pernah Abu Uthman benci masalah tentang hal itu, dan dia memindahkan Allah Ta'ala akan datu kepada satu hal, maka murka aku akan dia. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu Nabi, Rasul, diuji juga oleh Allah. Melihat bagaimana keimanan Nabi Ayyub alaihissalam, syaitan itu terus menggoda Nabi Ayyub. Jadi kalau kita sekarang kita marah-marah, syaitan itu terus goda kita. Nabi Ayyub juga goda syaitan. Melihat bagaimana keimanan Nabi Ayyub alaihissalam, supaya Nabi Ayyub ini lalai daripada ibadah kepada Allah, sehingga pada suatu ketika Allah mengujinya, seluruh ternaknya mati, hartanya yang berlimpah, dia menjadi melarat, anak-anaknya mati, sehingga Nabi Ayyub itu pun diberikan satu penyakit. Apa penyakitnya, Bu? Tahu penyakitnya, Bu? Penyakit kulit, dimakan oleh belatung, ulat kulit ini. Ini sudah banyak dimakan ulat. Pokoknya kalau kalau kita nengok badannya itu sudah dilumuri banyak ulat. Cuma satu perkataan Nabi Ayyub, ya Allah, jangan sampai hatiku dimakan oleh ulat. Kalau hatiku sampai dimakan oleh ulat, siapa lagi yang ingin berzikir kepadamu? Maka dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Shad, wadhkur abdana, dan ingatlah ketika hamba kami Ayyub. Apa itu? Idnana rabbahu, dia memanggil kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Inni masdaniya syaitan binusbin wa adab, sesungguhnya aku ini digoda oleh syaitan, digoda oleh syaitan dengan kemelaratan, dengan kesusah payahan. Maka saat itu Allah berfirman, apa kata Allah? Urbut birijlik, hantarkan kakimu wahai Ayyub. Dihentakkan kaki oleh Nabi Ayyub. Setelah dihentakkan kaki oleh Nabi Ayyub, hada mustaghalun baridun wa syarab, inilah air yang sejuk untuk digunakan mandi dan untuk digunakan untuk minum. Setelah mandi, setelah diminum oleh Nabi Ayyub alaihissalam, maka penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan. Nabi saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diuji juga oleh Allah. Itu ketetapan namanya. Sudah lama dah dapat anak, sekali dapat anak disuruh potong, disuruh sembelih. Rasanya macam mana rasanya, Pak? Suruh sembelih. Tapi kena taat kepada Allah, disembelihnya Ismail. Dan Nabi Ismail pun tidak goyah imannya. Silakan engkau laksanakan perintah Allah, wahai ayahku, satajiduni insyaallah sabirin, maka insyaallah engkau akan menemui aku dalam keadaan bersabar. Maka ketika pisau itu sampai ke lehernya, malaikat Jibril pun datang dan memberitahukan bahwa Nabi Ismail tidak jadi dikorbankan, dan korban itu diganti dengan seekor kibas. Maka saat itulah Nabi Ibrahim bertakbir. Maka itu ketika kita mau memotong korban dianjurkan bertakbir. Ini ketetapan. Dan soalnya hikayat muallif rahimahullah taala, Syekhnya Abdul Abbas pada ketika menceritakan hendak tajrid, ini sudah kita bahas kemarin, bab tajrid dan asbab, dan meninggalkan barang yang atasnya daripada isytighal, daripada kesibukan yang zahir,
dan dia dah menjawab Syekh radhiyallahu anhu kata dia, dan inilah daripada segala natijatul ilmi pada Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifatur rububiyyah. Natijatul ilmi, kesimpulan daripada ilmu, ma'rifatur rububiyyah, ma'rifat kepada Tuhan, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jika murka ia kepada hal itu dan berkehendak ia kepada berpindah daripadanya dengan nafsunya, orang yang sudah berada di maqam tajrid kepingin balik lagi kepada maqam asbab, atau sebaliknya orang yang berada di maqam asbab kepingin menjadi maqam naik kepada maqam tajrid, berkehendak ia berpindah daripadanya dengan nafsu, itu nafsu, dan lagi berkehendak ia akan mengadakan lain daripada yang telah dinyatakan Allah akan dia, maka sonya sampailah ia kepada kesudahan jahil atau bodoh pada mengenal Tuhan, kenal dia dengan Tuhan. Diamailah, karena kita semuanya ini adalah atas kehendak dan takdir Allah. Kita baca dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, yang menjelaskan di awalnya tentang bagaimana penciptaan manusia, tapi di ujung hadis itu menjelaskan sebuah takdir. Apa itu? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu illa dhira', kecuali sehasta. Kecuali tidak jauh jaraknya, dekat sekali jaraknya. Tapi Nabi menyebutkan fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ketentuan itu mendahului daripada amal. Sehebat-hebat apa kita amal, tapi ada ketentuan nanti. Fayasbiqu alaihi alkitab, ketentuan mendahului amalnya. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha, tapi ternyata dia malah melakukan amalan-amalan orang yang berada di dalam neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Maka kita jangan terlalu bangga dengan amalan kita. Bisa jadi nanti di akhir kehidupan kita, maka kita tetap istiqamah. Dan kita juga jangan menganggap premankah, pemabukkah, pezinakah, pejudikah, jangan menganggap dia masuk neraka. Bisa jadi masuk surga. Kenapa? Karena disebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, ahli neraka. Segala perbuatan maksiat dilakukan. Judi, zina, mencuri, macam-macam. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tidak ada jarak kecuali illa dhira', kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ketentuan mendahulukan amalnya. Fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha, maka dia melakukan amalan-amalan orang ahli surga dan dia masuk dalam surga. Ini ketentuan namanya. Sudah dituliskan, sudah digariskan. Dan jahil adabnya di dalam hadrat Tuhan Azza wa Jalla. Dan inilah daripada memalingkan hukum waktu, mensyaratkan kepadanya orang ahlus sufiyah, dan yaitu kepada mereka itu daripada terlebih besar dosa orang yang khas. Maka yang wajib atas hamba itu adalah menyerahkan pada hukum Allah Ta'ala dalam demikian waktu itu. Apapun yang ada pada diri kita, semuanya kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah itu sebenarnya tidak sulit, tergantung dengan orangnya. Memang berat Bapak Ibu. Saya pernah mengalami sesuatu yang berat. Meninggal orang tua itu luar biasa. Bagaimana rasanya? Berat rasanya.
Sehingga ketika baca doa itu Bapak Ibu tidak tentu lagi. Mana dhamir untuk muzakkar, dhamir untuk muannas itu tidak tentu lagi baca. Tapi saat itulah kita diuji. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka saat ibadah kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Saat salat apakah kita itu menyerahkan kepada Allah? Saat puasa apakah kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah? Tentu. Lalu mengapa ketika kita mendapatkan musibah tidak kita serahkan kepada Allah? Padahal saat ibadah kita itu serahkan semuanya kepada Allah. Nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala. Usalli fardhan dhuhri 4 raka'atin makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Nawaitu shawfa qadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Semuanya kita serahkan kepada Allah saat ibadah. Lalu kenapa saat kita ditimpa musibah kita tidak menyerahkan kepada Allah? Anggap saja ketika datang musibah saat itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mudah sekali untuk menyerahkan segala hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adabul ubudiyah, adab kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang dikehendaki ilmu pada Allah ahali. Dan inilah salah suatu daripada segala makna lafaz waktu dalam istilah mereka, dalam istilah ulama-ulama sufi. Dan telah tersebut dalam suatu khabar bahwasanya firman Allah Ta'ala, hai anak Adam, engkau berkehendak, aku juga berkehendak, kata Allah. Kamu punya kehendak, aku juga punya kehendak. Makanya nanti Pak, dalam akidah itu ada namanya pembagian daripada takdir. Ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Apa itu mubram? Apa itu mu'allaq? Mubram itu ketentuannya sudah ditetapkan Allah tak bisa berubah. Kalau mu'allaq, ketentuan yang ditetapkan Allah tapi masih bisa berubah. Apa ketentuan Allah yang tidak bisa berubah? Mati. Apalagi jodoh, tidak bisa berubah ya. Biar keliling dunia kita cari jodoh kita depan rumah, ya depan rumah itu. Maka jangan takut. Jangan takut tak punya istri. Mati kemanapun kita pergi, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kamu pergi, kematian pasti datang. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh, walaupun kamu berada di dalam peti besi yang kokoh, yang kuat, walaupun kamu berada di dalam ruang bawah tanah yang paling dalam, walaupun kamu berada di luar angkasa, tetap kematian datang. Toh malaikat Israel pun tak nampak juga. Tapi ada juga takdir yang bisa kita rubah. Apa itu? Keberkahan. Umur seseorang itu sudah ditentukan Allah, tetapi di antara umur itu ada keberkahan. Keberkahan itulah bisa kita tambah. Maka kata Nabi, inna sadaqata yazidu fil umur. Sesungguhnya sedekah itu dapat menambahkan keberkahan pada umur. Kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dan tiada ada yang melainkan barang yang Kau kehendaki, kata Allah. Segala urusan itu atas kehendak Allah. Kemanapun kita keliling, kemanapun kita mencari, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau engkau serahkan bagiku pada yang Kau kehendaki, maka mengaruniai aku akan tinggal. Kalau semuanya kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan mengkaruniakan kehidupan kita. Hasil yang lebih baik adalah hasil yang Allah berikan, bukan yang kita cari. Ada anak kecil yang minta-minta, datang setiap rumah itu mencari air minum, mencari
mencari sesuap nasi, tidak ada yang buka-buka pintu. Datanglah ada ibu-ibu yang sudah tua, sekitar umur 40-an lah, buka pintu. Ditanya, ada apa? Saya mau mencari segelas air susu untuk minum sesuap nasi. Maka diberikan kepada anak ini, diminum. Wah, sangat terima kasih dia. Sudah diberikan makan, sudah diberikan minum, balik pergi dia. Sehingga orang ini lama-kelamaan tua, punya penyakit. Dan anak ini setelah diberikan air susu, setelah diberikan makanan itu tadi, berpikir, ya, harusnya saya berusaha. Setelah berusaha saya bakal menjadi orang sukses, belajar terus. Akhirnya dia jadi seorang dokter terkenal yang membidangi penyakit yang sangat langka. Dan orang tua ini punya penyakit yang luar biasa, punya penyakit tidak tanggung-tanggung, susah nyari obatnya, dan biayanya pun mahal kalaupun berobat. Maka dibawalah. Akhirnya anak yang dulu pernah diberikan air minum itu mengetahui bahwa orang tua yang dulu pernah memberikan air minum kepadanya, memberikan makanan kepadanya itu sakit parah. Maka ketika dibawakan ke rumah sakit, kebetulan rumah sakit itu tempat dia bertugas. Ini ketentuan Allah, ketetapan Allah. Kecil itu diberikan minum, diberikan makan, besar berjumpa dengan orang ini. Nah, inilah takdir Allah, skenario Allah. Maka pada saat itu anaknya mengatakan, wahai dokter, kami tidak punya biaya, tidak ada biaya kami ini. Apa yang akan kami bayar? Lalu disampaikanlah secari kertas, dituliskan di situ. Dituliskan, diberikan. Pesankan, saya pesankan ini kepada orang tuamu nanti kalau dia sudah sadar, berikan surat ini, dan seluruh biaya rumah sakit nanti saya yang akan bayar. Maka ketika sembuh, diberikanlah secari kertas dari dokter itu. Apa pak isinya? Sudah dibayar 20 tahun yang lalu dengan segelas susu. Ketika kecil dijumpakan dalam keadaan tidak ada apa-apa, minta makan, minta minuman, tidak punya apa-apa. Maka ketika sudah besar dijumpakan, kembali dia membalas budi. Inilah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tidak bakal tahu bagaimana nasib kita ke depan. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Jikalau engkau menyalahi akan daku pada yang kau kehendaki, niscaya kalahkan akan engkau pada yang kau kehendaki. Maka tiada ada melainkan yang kau kehendaki. Balik juga kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya itu pasti kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu adalah baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau senangi itu adalah buruk bagimu. Maka banyak-banyak husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu, apabila tiada yang engkau kehendaki, maka kehendak olehmu barang yang ada. Yang ada itu lauk. Kalau hari ini makannya nasi, lauk ikan betok, itulah makan. Ataunya lauk ikan betok pengen makan daging, awak duit tak ada. Nak utang susah. Apa yang ada itulah. Kalau kita punya motor, pakailah motor tu. Jangan pula kita kepengen mencari yang lebih. Ada orang kadang kepengen beli pesawat, padahal dia sudah punya mobil yang
terbaru, mewah, mobil mewah. Dia katakan kepada kawannya, saya nengok kawan saya ini sudah beli pesawat pribadi. Kepengennya, ini orang yang beruntung sekali. Punya pesawat pribadi. Datang orang nyamperin. Ini saya tengok video di YouTube, di Facebook juga. Datang orang nyamperin. Ini mobil keluaran terbaru Pak ya? Iya. Benar. Waduh, sangat beruntung Bapak memiliki mobil ini. Mobil saya yang buntut itu. Tak ada bagus. Kalau saya punya mobil ini sangat bahagia saya. Baru dia berpikir, Pak, ada orang yang di bawah dia lah, namanya kan. Dia ini mobil keluaran terbaru. Sedangkan kawannya masih mobil buntut. Masih bersyukur. Datang orang yang punya mobil buntut tadi, ditendang-tendang di mobilnya. Kenapa? Tidak mau bersyukur. Harusnya saya ini bukan mobil ini yang saya naikkan, mobil yang keluaran terbaru itu. Datang lagi orang, nyamperin. Ngapa kamu tendang-tendang mobilmu itu? Saya ini orang yang tidak ada beruntung, punya mobil buntut macam ini. Harusnya saya ini naik mobil mewah, mobil yang keluaran terbaru. Apa kata orang yang nyampe tadi? Kamu beruntung sudah punya mobil. Saya ini setiap hari naik bis. Ini bentar lagi bis lewat, saya bakal ketinggalan. Saya permisi dulu. Baru dia berpikir, berarti masih ada orang yang lebih susah daripada saya. Orang yang naik bis kebetulan ketinggalan, marah-marah dia. Susah pula nih naik bis setiap hari dan ketinggalan. Datang orang lewat pakai sepeda. Atau orang pakai sepeda, beruntung kamu masih bisa naik bis. Saya pakai sepeda 20 kilo sehari, masih bersyukur. Karena kenapa? Tidak mampu membiaya setiap hari naik bis, maka saya pakai sepeda. Di pertengahan perjalanan, bannya bocor pula. Marah-marah dia. Nasib. Naik sepeda Pak, bocor. Apa kata orang yang nyampe? Beruntunglah kamu masih punya sepeda. Saya setiap hari jalan kaki. Orang yang jalan kaki itu pun merasa capek, berhenti, duduk sejenak, marah-marah. Rasanya saya inilah nasib yang paling buruk. Setiap hari kerja itu jalan kaki. Datang orang lewat pakai tongkat. Masih beruntung kamu bisa berjalan. Lihat kaki saya sudah diamputasi. Ini Pak, makanya kalau kita dalam ibadah yang sifatnya duniawi, tengok ke bawah, tengok ke atas. Ada orang yang lebih susah dari saya, bersyukurlah. Jadi kalau kita ibadah yang sifatnya ukhrawi, tengok ke atas. Orang yang sholatnya tidak pernah tinggal duhanya, saya juga tidak pernah tinggal. Qiyamul lail tidak pernah tinggal, saya juga berupaya tidak pernah tinggal. Orang yang puasanya Senin Kamis, saya juga ikut puasa Senin Kamis. Tapi kalau masalah itu tengok yang paling bawah. Yang ke atas, tidak pernah selesai. Dan pada kata setengah mereka itu, apabila jatuh orang yang engkau benci akan dia, maka jangan engkau lawan Allah Ta'ala pada yang dikehendakinya. Ada orang yang kita benci, dapat nikmat, Allah berikan nikmatnya. Jangan kita lawan Allah. Bagaimana cara kita lawan Allah itu? Marah. Ya Allah, jangan sampai rezeki itu didapat dengan dia itu. Kasihlah yang lain ya Allah, jangan yang dia. Tapi kita serahkan kepada Allah, minta ya Allah, kalau memang saudaraku ini dapat nikmat, berikan juga nikmat itu kepada aku. Itu yang baik. Baru siapa telah mengetahui bahwasanya segala fi'ilnya itu atas yang dikehendaki hikmatullah, hikmah Allah, maka hendaklah Allah ya pada berlakunya segala takdir. Yang penting itulah ridha, ikhlas, rela. Jangan menentang. Dan adalah dengan syahwat ini bersamaan kepadanya duka dan suka, tinggi rendah, mulia hina, kaya fakir.
beradab ia dengan adabul waqti yang menjauhkan ia daripada kebinasaan. Ada orang yang tidak beradab dengan Allah, maka dia bakal jauh dari Allah dan dia dekat dengan kebinasaan. Maka murad daripada waktu itu yaitu zaman yang tiada menerima ia akan lain daripada yang dinyatakan di dalamnya dengan hukum perintah Tuhannya. Maka apabila telah mendirikan hak Allah Ta'ala akan dikau dalam suatu hal yang tiada menyalahi syariat, maka jangan engkau berkehendak kepada lainnya sekali-kali. Maka bahwasanya berkehendak itu bagi Allah, tiada bagi hamba. Kita katakan bahwa dia itu nanti sukses orangnya, belum tentu. Dia nanti masuk surga, ahli surga, belum tentu. Dia ini nanti ahli neraka jahanam, dia ini belum tentu. Kita jangan ikut-ikutan orang-orang kayak gitu tuh. Bid'ah, kafir, sampai katakan orang kafir. Imam Syafi'i pernah mengajarkan, kalau kamu ketemu anak kecil, anggaplah dia lebih mulia daripadamu. Kenapa? Karena anak kecil kalau melakukan kebaikan dia dapat pahala, kalau dia melakukan maksiat dia tidak berdosa. Kalau kamu ketemu dengan orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripadamu. Karena kenapa? Ibadahnya sudah banyak. Kalau kamu ketemu orang alim, anggap dia lebih mulia daripadamu. Karena kenapa? Karena ilmu yang banyak di dalam dadanya. Kalau kamu ketemu dengan orang bodoh, anggap dia lebih mulia daripadamu. Karena kenapa? Karena kalau dia melakukan maksiat, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dan itu tidak dihitung dosa. Dan yang terakhir pesan Imam Syafi'i, kalau kamu ketemu orang kafir, katakan belum tentu dia kafir selamanya. Bisa jadi di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena yang berkehendak itu Allah, bukan kita. Maka alamat orang yang berkehendak kepada lain daripada yang telah dinyatakan Allah di dalamnya, duka citanya atas ketiadaan muwafaqah, maka kehendaknya dan selamat daripada yang demikian itu, daripada yang demikian dengan menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka semuanya ini upayakan kita serahkan kehidupan kita, kita serahkan hati kita, kita serahkan segala urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan serahkan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya penyakit, serahkan penyakit ini kepada Allah. Sabar, tabah, insyaallah Allah akan sembuhkan. Kalau punya banyak dosa, serahkan semuanya kepada Allah. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi Allah yang menjaga semuanya itu. Diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan, serahkan semuanya kepada Allah. Bisa jadi Allah lah yang menjaga itu. Kalau kita semuanya pastilah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Memang manusia itu sering dihinggapi rasa takut, kekurangan lah, rasa lapar lah, haus lah, kekurangan buah-buahan. Tapi satu orang yang tidak takut, siapa itu? Wabashshirus sabirin, orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apabila ditimpa musibah, mereka katakan inna lillahi, ini datangnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali juga kepada Allah. Maka serahkan kepada Allah. Karena kalau sesuatu itu sudah diambil Allah, karena Allah sayang berarti dengan kita. Bukan berarti Allah itu murka dengan kita, bukan berarti Allah marah dengan kita. Bisa jadi Allah sayang dengan kita, maka kembalikan kepada Allah. Kalau Allah telah memberikan, maka pada suatu saat juga pasti Allah akan mengambilnya. Karena semua yang ada pada diri kita ini adalah bukan milik kita, bukan punya kita. Siapa yang merasa bahwa sesuatu yang ada pada dirinya itu punya dia, maka pasti akan
Kenapa? Orang yang selalu banyak berharap, orang yang selalu banyak mengatakan bahwa ini punya dia, maka pasti akan kecewa. Kenapa? Karena bukan punya dia, bukan milik kita. Maka pada suatu saat Allah pasti akan mengambilnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Waktu kita sudah bermasuk nih. Stop menit nih. Ada pertanyaan? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hikmah yang ke-18 InsyaAllah pada Rabu depan, ihadatul a'mal. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi nuril 'ilmi wa sur'atil fahmi waftah lana abwabal 'ilmi wa zidna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.